Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denia Lizrani Hafsah dari Departemen Keilmuan dan Advokasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi terkait ekonomi pembangunan. 4 pokok bahasan yang akan saya bawakan pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi itu sendiri. Yang kedua, yaitu pembangunan ekonomi dalam perspektif global. Yang ketiga, ukuran-ukuran apa saja yang digunakan dalam indikator pembangunan. Dan yang terakhir ialah tujuan inti dari pembangunan. Nah, untuk materi pertama ialah pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan sendiri merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa, di mana terjadinya atau tercapainya suatu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, pembangunan ekonomi dalam arti luas yaitu mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh, di mana dalam pembangunan ekonomi suatu negara harus terjadi perubahan selain terjadinya perubahan pada susunan ekonomi, seperti perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola alokasi sumber daya produksi pada sektor-sektor ekonomi, hingga harus terjadinya perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi sendiri merupakan pertumbuhan hingga adanya perubahan pada suatu negara, baik perubahan dalam komposisi produksi, perubahan dalam struktur ekonomi, hingga harus adanya perubahan pada pola distribusi pendapatan. Nah, dalam ilmu ekonomi pembangunan sendiri berdiri sendiri sebagai cabang ilmu ekonomi, di mana di dalamnya terdapat ekonomi politik hingga kelembagaan. Nah, ilmu ekonomi pembangunan merupakan campuran dari cabang ilmu ekonomi seperti makroekonomi, ekonomi ketenagakerjaan, keuangan negara, hingga ekonomi moneter, di mana pusat perhatiannya lebih kepada negara-negara berkembang atau dunia ketiga. Nah, ilmu ekonomi pembangunan mempelajari cara-cara alokasi yang tepat untuk sumber daya produktif yang langka agar bisa digunakan secara efisien, berkesinambungan dengan memberi perhatian pada mekanisme ekonomi, sosial, politik pada negara-negara dunia ketiga, di mana rata-rata dunia ketiga ini merupakan negara yang sedang berkembang. Nah, ilmu ekonomi pembangunan merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembangunan ekonomi pada negara-negara dunia ketiga, di mana ekonomi pembangunan sendiri sebenarnya menggambarkan jalannya perkembangan ekonomi suatu negara hingga menganalisis hubungan sebab akibat dari faktor-faktor ekonomi maupun faktor-faktor non-ekonomi. Nah, materi selanjutnya ialah pembangunan ekonomi dalam perspektif global. Dalam perspektif global sendiri, pembangunan ekonomi itu merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, di mana dalam pembangunan ekonomi suatu negara, adanya perubahan komposisi produksi dan struktur ekonomi. Pembangunan sendiri juga merupakan tahap untuk adanya pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan, baik pengurangan pengangguran, pengurangan kemiskinan, hingga pengurangan sikap hidup dan perubahan sikap hidup dan kelembagaan pada negara dunia ketiga. Jika kita melihat pembangunan ekonomi dalam perspektif global, maka negara-negara di dunia ini sebenarnya terbagi dalam 3. Yang pertama itu negara pertama merupakan negara-negara maju blok barat, di mana negara-negara ini memiliki paham liberalis. Contohnya seperti Amerika dan juga Eropa. Nah, untuk negara kedua ini merupakan negara-negara maju blok timur, di mana paham yang mereka anut ialah sosialis. Untuk contoh negara kedua ini seperti Cina dan juga Uni Soviet. Nah, sedangkan untuk negara ketiga ini sebenarnya merupakan negara-negara yang sedang berkembang. Nah, contoh negaranya seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Selanjutnya yaitu perekonomian sebagai sistem sosial. Nah, ilmu ekonomi dan sistem ekonomi dianalisis pada konteks sistem sosial secara keseluruhan dalam suatu negara dalam konteks global. Nah, oleh karena itu, sistem sosial merupakan hubungan-hubungan yang saling terkait antara faktor-faktor ekonomi maupun faktor non-ekonomi.